Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Katekismus Gereja Katolik 1324. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayanan gerejani serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi suci dan terarahkan kepadanya. Sebab dalam Ekaristi suci tercakuplah seluruh kekayaan rohani gereja, yakni Kristus sendiri, Paskah kita. Sahabat Ruang PC, saya merasa perlu mengulang episode yang lalu dengan judul Ekaristi masih pentingkah? Dan saya merasa perlu meneguhkan kembali sahabat Ruang PC untuk tetap setia pada Ekaristi. Faktanya sekarang sejauh pengamatan saya, partisipan dalam perayaan Ekaristi semakin menurun, baik yang mengikuti secara online via streaming maupun yang online dengan tatap muka. Semoga pengamatan saya ini salah. Saya juga menyadari ada tantangan dan kesulitan kalau kita harus mengikuti perayaan Ekaristi baik secara online maupun offline dalam masa pandemi ini. Tapi menurut saya, apapun tantangannya, apapun itu kesulitannya, sangat patut kita perjuangkan. Ya, kita sebagai umat beriman secara pribadi harus memperjuangkannya untuk tetap bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Ekaristi kita ikuti bukan saja karena perintah Yesus, tetapi memang faktanya kita sangat tergantung padanya. Perjamuan Ekaristi bukan sekedar kenangan akan perjamuan terakhir Yesus bersama muridnya, tetapi dalam perjamuan Ekaristi mengalir rahmat-rahmat yang luar biasa dari Allah kepada umat beriman. Perayaan Ekaristi adalah tindakan bersama. Seluruh umat beriman, di dalamnya ada ucapan syukur, ada persatuan seluruh umat beriman dengan Tuhan Yesus sendiri, di mana kita menghadirkan kembali Yesus Kristus dalam perjamuan Ekaristi. Dengan Ekaristi kita merayakan karya penyelamatan yang dilakukan Allah kepada manusia. Karena manusia telah berdosa, maka mereka tidak bisa bersatu dengan Allah Tritunggal. Namun kehadiran Yesus menghancurkan penghalang tersebut dengan peristiwa wafat dan kebangkitannya, sehingga ia mengalahkan maut yang seharusnya diterima manusia. Nah, dengan perayaan Ekaristi, umat beriman bersama-sama mengenang peristiwa penebusannya dan bersatu dalam tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus disalib satu kali untuk selamanya, maka Ekaristi bertujuan supaya kita selalu mengenangkan akan korban Yesus. Dan dengan merayakannya kita diharapkan memperoleh buah-buah penebusan dosa, yaitu keselamatan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Persatuan kita dengan Kristus adalah nyata dalam perayaan Ekaristi, sebab Kristus sendiri yang hadir dan memimpin dalam perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi dengan kuasa Roh Kudus, roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut dan kita makan sebagai makanan. Kita dipersatukan dengan kemanusiaan kita bersama kealahan Kristus. Saat kita menyantap komunikus, kita ikut ambil bagian dalam kehidupan Kristus. Tinggallah di dalam aku
dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Demikian juga kamu tidak dapat bertumbuh jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus adalah roti yang hidup. Dengan makan roti hidup, sama dengan tinggal di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka Tuhan Yesus akan selalu menjadi sumber rahmat bagi kita, yang akan membuahkan karya-karya di kehidupan ini, wujud kesatuan dengan jemaat dan membentuk satu tubuh dalam Kristus. Sahabat Ruang PC, semoga apa yang telah saya berikan ini membantu sahabat semua untuk kembali merindukan Ekaristi. Bagi yang rindu, mari kita datang dan bersatu dengan Tuhan dalam perjamuan Ekaristi Kudus. Kita tidak bisa hanya berprinsip cukuplah berbuat baik saja, itu dianggap cukup, karena dalam setiap perbuatan baik itu perlu dipersembahkan dan disatukan bersama dengan korban Kristus di altar untuk memuncakinya. Semoga membantu. Silakan sahabat Ruang PC, kalau ada sharing soal pengalaman Ekaristi, silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.